Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 17 Desember tahun 2024. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami hendak bersama mendengarkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dari Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul berbalik arah. Didasarkan dari bacaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 11 bagian yang terakhir, yang demikian. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat ini adalah penggalan kalimat yang diucapkan Yesus di dalam Alkitab, terkhusus dalam bacaan kita hari ini. Kelihatannya kalimat ini singkat dan sangat sederhana di dalam pembacaan dan juga pemaknaannya. Akan tetapi, apakah hal ini mudah untuk dilakukan? Sepertinya sulit. Kalau kita berefleksi, sepanjang tahun bahkan bulan ini saja atau minggu ini atau hari ini, sudah berapa kali ya kita termenung mengaku dosa yang sama setiap harinya. Bahkan mungkin karena terlalu seringnya kita berbuat dosa dan mengucapkan pengakuan dosa itu tanpa pemaknaan dan kesungguhan hati, pengakuan dosa kita yang itu-itu saja menjadi semacam rutinitas di dalam peribadahan yang dilakukan secara rutin. Seperti halnya pengakuan iman rasuli ataupun doa Bapa kami. Pasti kita menyadari bahwa menyesal adalah tindakan yang sangat mudah untuk dilakukan. Tundukkan kepala, berseru memohon pengampunan Tuhan. Akan tetapi, menghidupi penyesalan dan tidak mengulangi kesalahan itulah yang sulit. Persoalannya, kita perlu sadari bahwa bertobat bukan hanya sekedar menyesal dan termenung di dalam perasaan bersalah. Kata tobat yang berasal dari kata metanoia punya arti berbalik arah. Jadi, ibarat orang yang tersesat sedang berkendara, ketika dia tersesat atau salah jalan, dia berbalik arah, yang artinya dia berusaha untuk kembali ke jalur yang benar. Dia sungguh-sungguh putar balik arah yang salah itu ke arah yang benar. Jadi bukan hanya sekedar menyesal bahwa perjalanannya salah, menyesal bahwa jalan yang dia tempuh ternyata bukan jalan yang benar dan membuatnya tersesat. Bukan hanya sekedar menyesali perjalanannya yang salah arah. Maka, pertobatan bukan hanya sekedar momentum penyesalan.
Hal ini juga berlaku bagi kita, terkhusus bagi kita dengan sesama, terutama ketika kita melakukan kesalahan. Sekedar permintaan maaf tanpa ada komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, pada akhirnya hanya akan menjadi permintaan maaf dengan kata-kata kosong belaka. Oleh karena itu, mari tunjukkan komitmen penyesalan itu dengan tindakan yang nyata, hingga pada akhirnya momen pertobatan dan rasa penyesalan itu tidak menjadi sirna begitu saja, tidak menjadi sia-sia, melainkan menjadi momen dan dorongan untuk sungguh-sungguh menghidupi komitmen kembali ke jalan yang benar, untuk sungguh-sungguh menghidupi komitmen berbalik arah ke arah yang benar. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk hidup di dalam pertobatan. Sungguh-sungguh hidup di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.